Bab 6. Fenomena langit dan bumi. Sakit. Itu menyakitkan. Pada saat ini, Mileye ingin mati untuk pertama kalinya. Sebelumnya hanya rasa sakit daging dan darah, tapi kali ini, dia merasa bahwa organ dalam dan meridian di tubuhnya meledak inci demi inci. Dia belum pernah mengalami rasa sakit seperti itu sebelumnya. Tahan. Mileye mengatupkan giginya, gemetar tak terkendali. Dia benar-benar ingin pingsan, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak bisa pingsan. Sekali dia pingsan, dia tidak akan pernah bangun lagi. Jika tidak bisa bangun, bagaimana dengan adiknya? Dia baru berusia 12 tahun. Akankah kediaman Ye memperlakukannya dengan baik? Ketika gagasan ini, Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, tangannya terkepal, wajahnya penuh kegilaan. Ayo, biar sakit sedikit, haha, aku bisa menahannya, itu sangat menyakitkan, lebih baik pelan sedikit. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tidak tahu berapa lama, Mileye tiba-tiba jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Kedutan itu berlangsung sekitar 1/4 jam sebelum berhenti, dan saat ini dia sudah basah kuyup. Mileye terbaring di tanah, pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Pada saat ini, di luar menara penjara alam, di atas kediaman Ye, awan dan kabut yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul, dan segera, hujan turun di kediaman Ye, tetapi matahari bersinar di tempat lain. Tidak hanya itu, di atas kediaman Ye, pelangi diam-diam memadat. Saat pelangi ini memadat, pelangi kedua juga muncul. Namun, tepat saat pelangi ketiga akan mengembun, menara penjara alam di tubuh Mileye tiba-tiba sedikit bergetar, lalu ketiga pelangi pun menghilang dengan tenang. Fenomena langit dan bumi. Seluruh kota Qingcheng bergetar. Di antara langit dan bumi, ada beberapa jenius luar biasa yang akan menarik fenomena langit dan bumi ketika mereka menerobos atau memiliki pencerahan, dan hal semacam ini umumnya hanya legenda. Tapi sekarang, di kota Qingcheng telah muncul. Pada saat ini, mata semua orang di kota Qingcheng terfokus pada kediaman Ye. Di dalam kediaman Ye, tetua utama membawa semua tetua dan klan ke halaman, dan kemudian perlahan-lahan berlutut. Tetua utama membungkuk hormat di udara dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih Tuhan karena menyukai keluarga Ye dan menyukai Logard Ye." Keluarga Ye yang tak terhitung jumlahnya berlutut satu demi satu. Pada saat ini, seluruh orang di kediaman Ye bersukacita. Kediaman penguasa kota. Seorang lelaki tua memandang fenomena langit dan bumi di atas kediaman Ye, wajahnya agak jelek. Logard Ye yang hebat, tiba-tiba menarik fenomena langit dan bumi. Pelayan, panggil kepala keluarga Zhang dan kepala keluarga Li untuk mengobrol ke sini. Di kota Qingcheng, merpati pos yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang ke segala arah. Pemandangan ini sangat spektakuler. Keluarga Ye memiliki orang pilihan langit, itu bukan rahasia lagi. Orang pilihan langit jarang terjadi, tetapi yang dapat menarik fenomena langit dan bumi bahkan lebih langka. Semua orang di kota Qingcheng tahu bahwa keluarga Ye akan segera bangkit. Kebangkitan ini tidak hanya terjadi di kota Qingcheng, tetapi di seluruh kerajaan Jiang, bahkan di seluruh Qingzhou. Pada saat ini, semua orang di kediaman Ye hampir mendidih, dan tetua utama dengan murah hati menghadiahi semua orang di kediaman Ye. Tidak hanya itu, dia juga langsung melewati kepala keluarga dan mengangkat Logard Ye sebagai kepala keluarga muda. Masih ada perbedaan antara calon kepala keluarga dan kepala keluarga muda. Calon kepala keluarga, hanya calon kepala keluarga, mewakili generasi muda kediaman Ye, dan kepala keluarga muda, yang berarti ini adalah orang kedua yang sebenarnya dari kediaman Ye. Meski telah melampaui kewenangannya, tetua utama saat ini sama sekali tidak peduli.
karena Logard Ye yang sekarang pasti akan menjadi pemimpin masa depan. Memang apa hebatnya kepala keluarga. Di masa depan, seluruh kediaman Ye harus mengandalkan Logard Ye untuk jaya. Di halaman tertentu, Logard Ye menatap pemandangan di langit dan mengerutkan kening. Dia berhasil menerobos. Terobosan dari kelas 6 alam perubahan energi ke alam energi perlindungan. Namun, dia menerobos 1 jam yang lalu, dan fenomena langit dan bumi ini baru saja muncul. Karena itu, dia tidak yakin apakah fenomena langit dan bumi ini disebabkan olehnya. Setelah beberapa saat, Logard Ye mencibir, "Jika bukan karena aku, siapa yang memiliki kemampuan untuk menarik fenomena langit dan bumi ini? Sepertinya dalam hidup ini, aku, Logard Ye, pasti akan menempati daftar jenius terhebat." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Menara penjara alam. Miley Ye berbaring di tanah untuk waktu yang tidak diketahui. Pada saat ini, suara gadis misterius tiba-tiba terdengar di lapangan. "Bangun dan lihat tubuhmu." Miley Ye bangkit perlahan, dia melihat tubuhnya. Dan ketika dia melihatnya, dia tercengang, karena pada saat ini kulitnya benar-benar memiliki kilau emas yang samar. Miley Ye melihat sekeliling dengan bingung. Gadis misterius berkata, "Alam raga sejati berarti mengolah tubuh fisik menjadi tubuh emas. Tubuh fisik adalah fondasi, dan keadaan fisik adalah meletakkan fondasi. Baik atau tidaknya fondasi menentukan seberapa jauh kamu bisa maju di masa depan. Orang biasa hanya berkultivasi di luar, dan mengabaikan bagian dalam. Pada kenyataannya, sebaliknya, bagian dalam adalah yang paling penting. Tulang dan organ dalam cukup kuat untuk menahan penghancuran kekuatan eksternal. Meskipun kamu telah menderita rasa sakit yang tidak manusiawi, kamu akan mendapatkan manfaat besar di masa depan. Tidak hanya di masa depan, manfaat yang kamu dapatkan sekarang lebih dari cukup." Miley Ye menarik napas dalam-dalam, dan tangannya perlahan-lahan mengepal. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang melonjak mengalir melalui tubuhnya. Merasakan ini, Miley Ye sangat gembira. Seperti yang dikatakan gadis misterius, kekuatannya saat ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, tubuh fisiknya saat ini tidak sekeras dulu. Cukup untuk mengatakan, sekarang biarkan dia bertarung dengan alam energi perlindungan yang dimanjakan seperti tetua utama, dia tidak memiliki tekanan. Seolah memikirkan sesuatu, Miley Ye dengan cepat bertanya, "Senior, adikku menderita penyakit dingin, bisakah kamu melakukan sesuatu?" Gadis misterius terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Apakah gadis kecil itu?" Miley Ye mengangguk cepat. Gadis misterius berkata, "Tentu saja aku punya solusi, tapi dia tidak bisa masuk ke menara ini." "Kenapa?" Miley Ye bingung. Gadis misterius berkata, "Menara ini telah tertidur lelap, meskipun telah mengakui kamu sebagai tuannya, tetapi kamu tidak ada satupun aturan Tao, kamu tidak dapat membawa orang ke sini. Jika kamu memaksa orang masuk, menara ini secara naluriah akan membunuh seseorang yang tidak dikenalinya." Setelah mendengarnya, wajah Miley Ye tiba-tiba muram. Sepertinya dia hanya bisa membawa adik ke ibu kota kerajaan untuk perawatan medis. Dan sekarang dia punya masalah, yaitu untuk mencapai alam energi perlindungan harus mencari pedang spiritual untuk ditelan. Tapi seberapa berharga pedang spiritual itu? Belum lagi keluarga Ye, dia khawatir seluruh kota Qingcheng tidak memiliki pedang spiritual. Hanya tempat paling makmur di kerajaan Jiang seperti ibu kota kerajaan yang bisa memiliki pedang spiritual. Ibu kota kerajaan. Miley Ye berbisik, "Sepertinya aku memang harus pergi." Setelah beberapa lama berlatih pedang, Miley Ye meninggalkan menara penjara alam. Setelah Miley Ye pergi, sebuah gumaman tiba-tiba terdengar di arena.
gadis kecil itu agak aneh. Miley kembali ke kamar. Pada saat ini, Lin Si masuk. Gadis kecil itu sedikit murung. Miley tersenyum dan berkata, "Ada apa?" Lin Si berjalan di depan Miley dan berkata dengan lembut, "Kakak, fenomena langit dan bumi apa yang ditarik Logard Ye?" Seluruh klan bersorak, dan Logard Ye dinobatkan sebagai kepala keluarga muda oleh tetua utama. Di masa depan, dia akan menjadi kepala keluarga dari keluarga Ye kita. Fenomena langit dan bumi. Miley sedikit mengernyit. Dia juga pernah mendengar bahwa ada beberapa super jenius di dunia yang dapat menarik fenomena langit dan bumi ketika mereka menerobos. Tapi ini selalu menjadi legenda. Bagaimanapun, kota Kinceng belum pernah melihat super jenius seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa Logard Ye ini benar-benar menarik fenomena langit dan bumi. Ini berarti pihak lain memang super jenius. Pada saat ini, Lin Si tiba-tiba mendengus dingin. "Apa fenomena langit dan bumi? Pokoknya, kakakku yang paling kuat." Miley tersenyum kecil, "Jangan khawatir, aku akan bertarung dengannya dalam 10 hari. Setelah 10 hari, kita akan meninggalkan kediaman Ye." "Tinggalkan kediaman Ye?" Lin Si terkejut sesaat, lalu bertanya, "Kalau begitu, apakah kita akan kembali?" "Kembali?" Miley terdiam. Dia dan adiknya dibesarkan di sini, dan mereka benar-benar menganggapnya sebagai rumah mereka. Namun, setelah kejadian ini, dia menemukan bahwa dia dan adiknya sama sekali tidak punya tempat di hati para tetua keluarga Ye. Jika bukan karena dia berguna, dia dan adiknya pasti sudah mati. Dan sekarang, ketika keluarga Ye memiliki seseorang yang lebih baik darinya, dia pun segera ditinggalkan. Di masa lalu, dia masih berpikir bahwa jika dia meninggal dalam pertarungan suatu hari, keluarga Ye pasti akan memperlakukan Lin Si dengan baik karena memandang dirinya yang bertarung hidup dan mati untuk keluarga Ye. Tetapi sekarang tampaknya jika dia mati, nasib adiknya akan sangat menyedihkan. Ketika melihat ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil mengusap kepala kecil Lin Si dengan lembut. "Apakah kamu suka di sini?" Lin Si menggelengkan kepalanya. "Dulu aku suka karena ada kakak di sini, tapi sekarang aku tidak menyukainya lagi. Keluarga sangat tidak adil pada kakak. Kakak berkorban begitu banyak untuk keluarga, tetapi diperlakukan seperti ini oleh keluarga tetua utama mereka sangat tidak adil. Para tetua di tidak ada yang berbicara untuk kakak, mereka terlalu jahat." Miley tersenyum kecil, "Jangan khawatir, dunia ini besar, selama kita bersaudara bersama, dimanapun kita berada, itu adalah rumah kita." Lin Si tersenyum manis, lalu memeluk Miley dengan erat. "Selama bersama kakak, aku mau pergi kemana saja." Miley tertawa, dan setelah bermain dengan Lin Si sebentar, Miley kembali ke menara penjara alam. Praktik. Masih ada 10 hari tersisa untuk pertarungan hidup dan mati dengan Logard Ye, jadi dia secara alami tidak berani mengendur. Apalagi sekarang Logard Ye telah menarik fenomena langit dan bumi yang legendaris. Miley mengulurkan tangan kanannya, dan di telapak tangannya, pedang perak muncul dengan tenang. Melihat pedang di tangannya, Logard Ye berkata dengan penuh semangat, "Senior, aku sekarang adalah Dewa Pedang, kan?" "Dewa Pedang?" Gadis misterius mendengus dingin, "Kamu masih 108.000 mil jauhnya." Miley tertegun, bingung, kenapa? Gadis misterius berkata, "Hanya mereka yang mengerti jiwa pedang dan menguasai tahu pedang yang bisa disebut Dewa Pedang. Kamu tidak bisa disebut Dewa Pedang sekarang, kamu bahkan tidak bisa dianggap Master Pedang, kamu hanya bisa terhitung sebagai kultivator pedang." Miley sedikit malu. Gadis misterius menambahkan, "Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menjadi kultivator pedang yang berkualitas, nak,
jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Ada banyak kultivator pedang di dunia, tetapi hanya ada sedikit dewa pedang di dunia kalian. Tidak buruk kalau memiliki 10. Adapun alasannya, kamu akan tahu di masa depan. Aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa sulit untuk berjalan melalui Tao Pedang. Mileye mengangguk, sesulit apapun, aku akan mencoba yang terbaik untuk terus berjalan. Setelah kejadian keluarga Ye ini, dia menemukan bahwa sangat tidak mungkin untuk mengandalkan keluarga Ye untuk mengurus adiknya. Dia harus merawat adik sendiri, dan untuk merawat adik dengan baik, dia hanya bisa mencoba menjadi lebih kuat. Karena dunia ini sangat nyata, jika kamu tidak memiliki nilai, tidak ada yang akan melihatmu. Mileye menarik kembali pikirannya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Senior, bagaimana aku bisa menjadi pedang kultivator yang mumpuni?" Gadis misterius berkata, "Putuskan rambut dengan satu pedang." Mileye sedikit terkejut, bukankah ini sangat sederhana? Gadis misterius mencibir, "Cobalah." Mileye mencabut salah satu rambutnya, dan menebas dengan pedangnya. Sebuah ayunan pedang jatuh, dan rambutnya hancur. Mileye tercengang, rambutnya hancur, tapi bukan putus. Pada saat ini, suara gadis misterius tiba-tiba terdengar. Untuk memiliki kekuatan, kamu harus belajar mengendalikannya, dan kamu harus mempelajari sudut, kecepatan, dan penggunaan pedang, bahkan kecepatan angin. Menurut perkiraan aku, kamu mungkin harus memotong puluhan ribu rambut sebelum kamu dapat menguasai esensi ini. Mileye menarik napas dalam-dalam, "Aku punya banyak rambut." Dengan mengatakan itu, Mileye mulai menebas dengan liar. Di luar menara penjara alam, kediaman Ye sudah memamerkan lampionnya, dan telah mengundang hampir semua orang terkemuka di kota Kinceng untuk berkumpul bersama di kediaman Ye. Tidak hanya itu, orang kediaman Ye saat ini sering menganggap diri mereka sebagai keluarga pertama kota Kinceng. Keluarga Ye saat ini dapat dikatakan berjalan lancar, bahkan kediaman penguasa kota, keluarga Li dan keluarga Zhang dengan patuh datang untuk ikut merayakannya. Keluarga Ye menyambut di aula tamu, tetua utama duduk di kursi, matanya sedikit terpejam, tidak tahu apa yang dia tunggu. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk, tetua utama, penguasa kota dan kepala keluarga Li dan kepala keluarga Zhang sudah datang. Tetua utama membuka matanya dan berkata dengan lembut, "Yuno Ye, pergi beritahu mereka bahwa aku sedang beristirahat dan tidak dapat bertemu tamu untuk saat ini. Aku akan bertemu mereka dalam setengah jam." Yuno Ye ragu-ragu, "Tetua utama, ini..." Mata tetua utama perlahan terpejam. Sekarang, saatnya memberitahu mereka siapa penguasa kota Kinceng ini. Bersambung.